Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Suci Lestari, NIM saya 2892050026. Saya Prodi Manajemen semester 3 Kampus Pancasakti Bekasi. Dosen penguji Ibu Natali Wiyani. Mata kuliah Intermedia Accounting. Materi persediaan. Persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di negara perusahaan Anda. Namun perlu diingat bahwa menyimpan persediaan untuk waktu yang lama belum tentu merupakan hal yang baik. Ini karena Anda dapat membayar biaya penyimpanan dan produk berpotensi menjadi usang. Berikut adalah beberapa contoh persediaan. Yang pertama, jumlah pakaian yang harus dijual perusahaan. Yang kedua, hotdog yang siap dijual oleh stand hotdog. Yang ketiga, bahan baku yang dijual untuk membuat furniture. Yang keempat, cupcake yang belum selesai di toko roti. Yang kelima, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat untuk stand umum. Jenis persediaan. Di bawah ini ada beberapa jenis persediaan yang perlu dikenal jika Anda adalah seorang pemilik bisnis. Berikut adalah beberapa jenis persediaan. Yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja dari kayu dan paku untuk membuat perabot atau tepung, telur, dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk toko roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di negara perusahaan. Yang kedua, persediaan barang yang dalam proses. Persediaan barang dalam proses mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis inventaris ini termasuk coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan banyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Barang jadi mengacu pada produk atau persediaan yang belum siap dijual perusahaan. Barang ini telah diselesaikan siklus jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Contoh persediaan barang ini termasuk barang menjadi yang di toko roti, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian, dan rumah yang sudah sesuai oleh pembangun rumah. Ada 3 metode yang digunakan untuk menentukan harga penjualan. Mereka adalah sebagai berikut. Metode first in, first out atau FIFO. Metode FIFO menetapkan bahwa barang yang dibeli terlebih dahulu adalah yang pertama dijual, digunakan, atau dibuang. Konsep ini dimanfaatkan bagi bisnis karena semakin tua barangnya, semakin tinggi resikonya menjadi usang, dan semakin lama perusahaan harus membayar untuk penyimpanannya. Dengan menjual barang-barang tertua terlebih dahulu, perusahaan lebih siap untuk menyimpan barang-barang baru. Selain itu, tergantung pada itemnya. Semakin lama disimpan, semakin mudah rusak. Misalnya, jika di toko kelontong menjual alpukat, mereka harus menjual alpukat yang tiba di toko terlebih dahulu untuk menghindar jamur dan untuk tidak menjual alpukat berjamur pada pelanggan. Secara keseluruhan, jika metode FIFO tidak digunakan, dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi persediaan dan harga pokok penjualan menggunakan metode ini. Yang pertama,
Tentukan tanggal mulai dan berakhir. Yang kedua, cari tahu biaya yang Anda bayarkan untuk barang-barang ini. Yang ketiga, hitung HPP. Metode biaya persediaan rata-rata juga dikenal sebagai metode rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan rata-rata digunakan rata-rata dari semua persediaan yang dibeli untuk menentukan HPP. Berikut langkah-langkah untuk menghitung HPP menggunakan metode ini. Yang pertama, tentukan biaya rata-rata persediaan yang dibeli purchased. Untuk menentukan ini, ambil juga semua biaya pembelian persediaan untuk satu jenis produk dan bagi dengan jumlah produk yang dibeli. Ini akan menghasilkan biaya rata-rata. Misalnya jika Anda membelanjakan 100 dan kemudian 150. Biaya rata-rata inventaris yang dibeli adalah 100 ditambah 150 bagi 2, sama dengan 125.000. Yang kedua, tentukan biaya rata-rata barang yang Anda produksi. Jika perusahaan Anda memproduksi persediaan sendiri dengan menggunakan berbagai bahan baku, digunakan perusahaan berikut. Total biaya dibagi total unit persediaan sama dengan biaya rata-rata. Yang ketiga, hitung persediaan Anda. Hitung jumlah persediaan yang dimiliki perusahaan Anda pada tanggal mulai dan juga tanggal akhir. Kalikan biaya rata-rata dengan selisih persediaan ini. Yang keempat, hitung HPP. Misalnya total yang Anda belanjakan untuk kemeja adalah 125.000 dikali 10 kemeja, sama dengan 1.250.000. Jika Anda mentotalkan HPP yang menggunakan metode ini adalah 625.000 karena 125.000 dikali 5 adalah 625.000. Metode first in, last out atau FILO. Dalam metode ini, barang yang dibeli pertama adalah yang terakhir dijual. Misalnya, jika Anda menjual celana tetapi Anda terus menumpuk celana yang baru dibeli di bagian atas rak, celana di bagian bawah rak atau yang dibeli terlebih dahulu akan tetap di bagian bawah dan akan dibeli bertahan selama proses ini berlanjut. Metode ini sama dengan metode last in first out atau LIFO. Berikut adalah cara menggunakan untuk menentukan HPP Anda. Yang pertama, tentukan pembelian terbaru Anda. Yang kedua, tentukan biaya pembelian. Yang ketiga, totalkan jumlah biayanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.